Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh-soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di sini berjumpa lagi dengan Ibu Risma Ningsi di pelajaran PPKN ya nak ya? Kelas 9 bab 2. Hari ini tema kita adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wah, kalau kita sekolahnya sudah offline ya, ini akan dibacakan menjadi petugasnya ya nak ya dalam upacara. Mari sama-sama kita awali pembelajaran ini nak dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya nak ya, isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Nah, setiap alinea-alinea mempunyai makna. Maknanya apa saja ya nak ya? Mari kita bahas. Makna yang pertama yaitu mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ya. Alinea pertama ini mengungkapkan suatu dalil objektif. Penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Dijajah, ya. Kadang dengan bengisnya, dengan seenaknya diperlakukan seperti binatang. Dan di alinea pertama ini juga mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Tidak ingin selamanya dijajah. Karena dijajah itu pasti ya tidak membuat kita nyaman, tetapi membuat menderita. Namanya dijajah, ya, tidak memiliki kebebasan. Di alinea keduanya mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Alinea ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan, menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, alinea keempatnya menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita apa? Menjadi bangsa yang merdeka. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan.
Alinea keempat juga menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. Juga menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah, yaitu apa falsafah kita? Pancasila. Ya. Setiap dasar-dasarnya inilah yang mencerminkan bangsa Indonesia melalui falsafahnya Pancasila. Lalu pokok-pokok pikiran Undang-Undang 1945 itu berisikan apa saja? Yang pertama, pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keduanya pun, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiganya, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pokok pikiran pertama, sikap positifnya adalah ikut serta melindungi keluarga, teman, dan masyarakat lainnya dari ancaman teroris atau ancaman lainnya yang dapat merobohkan persatuan bangsa. Ya, jadi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terprovokator ya nak ya, demi hancurnya persatuan bangsa, sehingga adanya chaos dalam suatu bangsa, terjadinya kehancuran dalam suatu bangsa itu, chaos ya, percekcokan, sehingga Indonesia ini tidak bisa menjadi bangsa yang satu. Nah, pokok pikiran keduanya membantu fakir miskin ya. Contohnya kita bisa sikap positifnya dengan cara membantu fakir miskin. Bakti sosial ya. Membantu fakir miskin, mengadakan acara-acara mungkin dari kedokterannya, bisa bergerak untuk mengobati secara pengobatan gratis ya untuk para fakir miskin, mengadakan bakti sosial, pembelian sembako-sembako murah ya untuk membantu perekonomian. Pokok pikiran yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam kehidupan sosial, kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat, dan tempat lainnya. Jadi budaya untuk bermusyawarah dalam melaksanakan kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat, dan tempat lainnya. Ya, mengutamakan sebuah musyawarah ya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempatnya, pokok pikiran keempat, memelihara sikap luhur dengan bersikap ramah kepada setiap orang, gemar membantu orang lain. Ya. Sikap-sikap luhur ini ada kenyamanan untuk bersikap ramah kepada setiap orang, gemar membantu orang lain. Oke, anak soleh-soleha. Nah, itu ya, demikian tentang pembahasan kita mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya di sini Ibu sisipkan berbagai pasal yang berkenaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 26 yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli, bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Apalagi pasal 26 ayat 2-nya, syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Lalu pasal 27-nya, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang pasal 27 ayat 2-nya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kita boleh mengeluarkan pikiran kita baik dengan lisan maupun dengan tulisan ya. Ini pasal 28 ini yang memberikan memberikan hukum untuk kita ya, kemudahan untuk berinspirasi ya, mengeluarkan pendapatnya ya.
Lalu bab agama pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita memang harus memiliki agama. Ini sesuai dengan apa? Pasal 29 ayat 1 ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita bebas memilih. Ketika kita memiliki agama Islam, maka kita bebas punya syariat apa di dalam agama Islam itu, maka kita seharusnya bisa melaksanakannya dengan aman ya, karena ada pasal 29 ini. Lalu mengenai pertahanan negara, pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang keduanya, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Lalu tentang pendidikan, ayat 31-nya, pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ya, jadi kita semua bangsa Indonesia berhak mendapatkan pengajaran, ya. Berhak mendapatkan pendidikan. Yang ayat 2-nya 31 ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini diharapkan mudah-mudahan kita tidak ada yang bodoh ya, warga negara Indonesia. Lalu pasal 32-nya pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Oke, di pasal 33-nya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke, anak soleh-solehan. Hari ini demikianlah pembahasan kita tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Silakan tugasnya dicatat ya nak ya. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan penting untuk kita. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.